Setelah melihat hasil yang kita panen dan mungkin bisa dikatakan memukau, pasti menjadi pertanyaan setiap orang itu resepnya apa, pupuknya apa, sehingga tanamannya bisa menghasilkan seperti itu. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi untuk hari ini ya. Kita bahas untuk resep rahasia, kira-kira itu pupuknya apa apabila melihat hasil dari sebuah tanaman kok hasilnya bagus, hasilnya sangat memukau, itu pasti akan ditanyakan kira-kira pupuknya apa, caranya gimana. Ini yang setiap orang ditanyakan. Tapi kita kembali lagi karena sudah bertahun-tahun ya kita terdoktrin oleh sebuah pupuk kimia ya. Nanti untuk dosisnya pasti dihitung, segala sesuatunya pasti dihitung. Itu akan menjadi sebuah masalah ya, masalah bagi kita untuk petani itu menentukan dosisnya ya. Kalau selama ini untuk dosis itu menjadi permasalahan, nah, untuk para petani itu kita kembalikan ya, coba kembalikan. Intinya saat ini itu kita akan mengolah bagaimana menghidupkan tanah ya, menghidupkan tanah. Jadi kita bukan akan memupuk sebuah tanaman itu tidak perlu kita pupuk, tapi bagaimana kita menghidupkan tanah. Nah seperti ini tanah yang di sini ya, ini tanah di sini ini keras sekali, putih keras, dan begitu kita ambil, nah ini untuk pori-pori tanah ini sebenarnya sudah tidak ada. Ini pori-pori tanah itu sudah ada. Nah ini bagaimana kita hidupkan dulu untuk tanah ini supaya nanti bisa nyaman buat tanaman. Kalau tanahnya itu sudah mati, kita kasih pupuk kandang ya. Pupuk kandang itu sendiri itu bukan jaminan untuk tanah nanti bisa menjadi subur ya. Tanah terjadi subur, tanah itu bisa hidup ya karena adanya mikroorganisme. Mikroorganisme ini tugasnya ialah mengurai dari tanah yang ada pupuknya, pupuk kandangnya kan diurai. Setelah terurai, urean yang disebabkan oleh mikroorganisme inilah yang bisa dimakan tanaman. Jadi kalau misalkan tanah di sini itu sudah bertahun-tahun dengan adanya pupuk kimia, yang di situ dosisnya juga dihitung, terusan banyaknya dihitung. Kalau kita kembalikan ke organik, ini tanahnya supaya hidup dulu. Kalau tanahnya hidup, posisi tanahnya sudah ada mikroorganisme, ada bakteri pengurainya, apapun yang ada di tanah, unsur hara yang ada di tanah ini akan bisa diolah ya, diolah oleh mikroorganisme itu sehingga menjadi zat-zat yang bisa diserap oleh tanaman. Kalau pupuk kimia itu biasanya sudah instan, itu sudah menjadi zat-zat yang langsung bisa diserap tanaman. Makanya apabila kita masukkan pupuk kimia, rata-rata sehari 2 hari lagi tanaman itu langsung wow. Tapi kembali lagi sudah 1 bulan lagi akan redup lagi. Karena apa? Ketersediaan unsur hara itu sudah habis, sudah diserap tanaman. Nah, bagaimana tanaman kita itu bisa subur, bisa bertahan, karena untuk porang ini usianya panjang ya, usianya panjang, hampir rata-rata 1 musim. Yang jadi pertanyaan banyak orang, 1 musim itu berapa bulan ya? 1 musim penghujan berarti untuk 1 tahun berapa kali panennya ya? 1 kali panen. Hitungannya kita hitung 1 tahun, walaupun usianya 7 bulan, 8 bulan lagi baru dibongkar, tapi hitung-hitungannya ya 1 tahun sekali. Nah untuk bertahan sampai dengan 1 tahun, apabila kita tidak memperhatikan tanah kita tidak diperhatikan dulu, kita sudah cenderung nanti untuk fokusnya kepada pupuk ya. Ini yang jadi banyak kesalahan petani itu di situ ya, tergantung kepada pupuk. Perasaan begitu dikasih pupuk kandang banyak ya pasti hidup kan gitu. Nah kuncinya kehidupan ini ialah pada mikroorganisme yang menguraikan semuanya, yang menguraikan.
Jadi perlu kita tambahi lagi nanti dengan adanya dari kemarin pupuk kita fermentasi dulu. Dengan fermentasi itu apa? Dengan kita masukkan bakteri supaya pupuk itu bisa terurai. Terus tanah ini yang sudah bertahun-tahun dibahas pupuk kimia secara otomatis seperti tadi saya katakan, ini tanah ini sudah keras, ya sudah keras, pori-porinya tidak ada. Kalau sudah pori-pori tidak ada, bagaimana bakteri itu mau hidup? Nah, ini perlu dikasih bakteri lagi. Ya, makanya kemarin kita bikin pupuk organik cair. Pupuk organik cair pun juga dari beberapa unsur yang kita fermentasi. Intinya di situ ialah kita kasih bakteri. Bakteri itu bisa hidup, bakteri itu bisa bekerja kalau bakteri itu mempunyai tenaga. Ya, tenaganya didapat dari mana? Ya dari glukosa. Glukosanya dari mana? Ya ini dari tetes tebu yang kita masukkan, atau gula merah yang kita masak, yang kita masukkan di situ. Kalau bakterinya sudah dikasih tenaga, secara otomatis dia mempunyai kekuatan untuk menguraikan tanah, menguraikan kompos yang ada. Setelah terurai, tanaman itu baru bisa makan, dan itu. Ini kalau misalnya di pupuk kimia gimana? Nah, saya tidak menganjurkan, tapi kalau Anda mau masak kayak pupuk kimia di sini, ya silahkan. Karena apa? Bagi saya untuk pupuk kimia itu ialah mematikan pori-pori tanah. Nah, kita coba membuat sesuatu hal yang organik. Di sini pori-pori tanahnya bisa terjaga, pori-porinya unsur harinya bisa terjaga, sehingga tanaman kita itu menjadi subur. Kalau kita mengembalikan lahan ini dengan adanya mencintai tanahnya, istilahnya kita bukan lagi ya melakukan pemupukan tanaman, tapi kita coba menghidupkan tanah, ya menghidupkan tanah yang ada. Ini supaya nanti untuk tanaman itu nyaman masuk ke dalam lahan. Intinya mikroorganisme itu sangat penting. Mikroorganisme itu harus kita jaga, makanannya harus kita kasih, supaya yaitu tadi unsur-unsur yang di tanah semuanya bisa diserap, bisa menghancurkan yang namanya kohi, itu bisa dihancurkan, bisa diuraikan. Sampah-sampah yang ada di tanah itu bisa dihancurkan. Makanya bahan-bahan organik itu banyak sekali, kayak buah-buahan yang belakangnya huruf K, kayak semangka busuk, nanas busuk, pepaya busuk, semua yang huruf di belakangnya K bisa dimasukkan ke dalam pupuk POC. Nah, itu ada nutrisi yang sangat banyak. Sayur-sayuran itu bisa saja dimasukkan semua. Coba karena kita eksploitasi tanah ini bertahun-tahun ya, unsur hara kita serap, kita tidak kembalikan. Nah, kita coba kembalikan dulu unsur hara yang di sini, dan yang ada biar bisa dihancurkan oleh bakteri. Makanya kasih bakteri, ya, kasih bakteri dalam tanah ini supaya tanahnya terurai, tanahnya menjadi gembur. Bakteri supaya bekerja apa? Dikasih makanan, makanannya dikasih. Makanya ada orang menyatakan kalau lahan itu dikasih tetes tebu biasanya subur. Nah, itu pada prinsipnya bukan tetes tebunya sebagai pupuk, tapi ya tetes tebu itu makanan bakteri. Kalau bakteri makanannya sudah ada, bakteri ini bekerja, ya tanahnya akan menjadi subur, kan gitu. Tinggal yang diuraikan ada atau tidak. Kalau kita sudah menyediakan kompos, ya pupuk di sini, pupuk organik cair yang diuraikan ada, secara otomatis tanahnya nanti akan gembur, tanahnya akan subur, pori-porinya akan terbuka, air bisa menyimpan, tidak terlalu langsung hilang. Di permukaan pun juga nanti kelembabannya ada, sehingga tanah itu saya yakin tidak akan pecah-pecah lagi. Tanah yang pecah-pecah, yang retak itu biasanya memang sudah tidak ada pori-pori, penguapannya lebih cepat, di situ tidak bisa menyimpan air. Nah, makanya sekali lagi kita tegaskan, untuk tanaman dengan hasil pengen maksimal, ya diperhatikan lagi bahwa semua yang kita lakukan itu bukan melakukan pemupukan terhadap tanaman, nah, tapi
kita coba menghidupkan ya, menghidupkan tanah yang ada. Kalau sudah bisa kita menghidupkan, secara otomatis itu kita melakukan pemupukan. Tapi kalau kita melakukan pemupukan, ya banyak petani yang sudah menabur pupuk kimia itu melakukan pemupukan, dan hasilnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama tanah itu pasti mati. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Bila itu kualitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.